Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Ramadhani. NIM saya 125100051. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen dapat kita artikan ke dalam tiga bahasa. Yang pertama, bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga bahasa Arab. Di dalam bahasa Inggris, kata manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengelola, atau mengendalikan, atau mengurus suatu pekerjaan agar yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, secara bahasa Indonesia, manajemen berarti proses pengendalian suatu sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Nah, menurut bahasa Arab, manajemen berarti eh, menurut bahasa Arab, manajemen berasal dari kata idaroh yang berarti pengelolaan, pengaturan, dan administrasi. Baiklah, masih di nomor satu. Di sini kita membahas tentang pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut George Robert Terry, manajemen adalah suatu yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, yang kedua, menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan terhadap suatu sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, yang ketiga, menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi serta penggunaan sumber daya. Baiklah, sekarang manajemen menurut Al-Quran dan hadis. Manajemen menurut Al-Quran terdapat dalam Quran Surah As-Saff ayat 4 yang memiliki arti sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat ini mengandung arti yang berarti mengajarkan tentang keteraturan, kedisiplinan, serta kerjasama yang merupakan bagian penting dari manajemen. Selanjutnya, manajemen menurut hadis. Manajemen menurut hadis terdapat dalam sabda Rasulullah yang mengatakan setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam mengelola amanah yang diberikan kepadanya. Baiklah, jawaban yang kedua, pengertian pendidikan menurut tiga bahasa. Sama seperti manajemen tadi, kata pendidikan dapat diartikan ke dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik yang artinya memelihara, melatih, dan mengajarkan akhlak serta kecerdasan pikiran kepada seseorang agar lebih berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua, menurut bahasa Inggris, kata pendidikan berasal dari kata education. Nah, kata education ini berasal dari kata Latin yang yaitu educare, yang artinya membimbing, mengembangkan, dan mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri seseorang. Yang ketiga, menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, kata pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu at-tarbiyah yang artinya proses mendidik dan mengembangkan. Yang kedua, at-ta'lim yaitu proses pengajaran. Yang ketiga, at-ta'did yaitu proses mengembangkan adab dan akhlak seseorang. Selanjutnya ada pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup anak-anak agar mereka tumbuh dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan fundamental yang dilakukan secara intelektual dan emosional terhadap eh, terhadap alam dan sesama manusia. Yang ketiga, ada
Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah proses secara sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap perkembangan jasmani dan rohani agar terbentuknya pengetahuan utama. Masih di dalam pembahasan nomor 2, yang terakhir ada pengertian pendidikan menurut Al-Quran dan Hadis. Kata pendidikan atau pendidikan dapat kita lihat di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan Allah akan meninggikan derajat orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Artinya, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang mempunyai pengetahuan ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu lainnya. Nah, yang selanjutnya, pengertian pendidikan menurut hadis. Di dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, ilmu itu wajib dipelajari bagi setiap muslim. Nah, artinya setiap muslim ataupun muslimah wajib memahami sebuah ilmu, ilmu apapun itu. Baiklah, soal yang ketiga, tujuan pendidikan menurut undang-undang dan menurut Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut undang-undang. Nah, tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu yang sehat, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan undang-undang tersebut, tujuan pendidikan nasional meliputi 1. Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membentuk akhlak dan adab manusia yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, menjadikan peserta didik yang kreatif dan inovatif dan juga mandiri. Dan yang kelima, menjadikan peserta didik seseorang yang lebih bertanggung jawab akan sesuatu. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Islam. Nah, yang pertama yaitu membentuk insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memindah akhlak dan adab seseorang. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, menyiapkan manusia agar bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada pendidikan menurut Al-Quran. Nah, di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya supaya mereka menyembah diriku. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk seseorang yang taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang tadi sebelumnya sudah disebutkan yang artinya Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antaramu dan Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Yang artinya ayat ini menjelaskan pentingnya seseorang mengetahui ilmu pengetahuan dan mengetahui tentang Islam. Selanjutnya ada pendidikan menurut hadis. Nah, menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, yang mana artinya bahwa pendidikan dan mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, ada hadis menurut Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini adalah sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini bertujuan yaitu pentingnya proses pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Baiklah, selanjutnya ada pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Nah, menurut Mulyasa,
Manajemen pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Pidarta, manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang terakhir, menurut Soeharto Arikunto, manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan eh, semua sumber personal dan material yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Menurut Rama Yulis, manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan sumber daya lembaga pendidikan Islam melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif dan efisien, produktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Muhaimin, proses manajemen pendidikan Islam adalah kegiatan mengelola lembaga pendidikan Islam dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Islam secara efektif dan efisien berdasarkan nilai-nilai keislaman. Yang terakhir, menurut Ab Abud Dinata, manajemen pendidikan Islam adalah proses pengaturan lembaga pendidikan Islam yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan juga pengawasan dengan nilai-nilai Islam di dalamnya. Soal yang kelima ada fungsi-fungsi manajemen pendidikan dan kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun dalil Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan perencanaan yaitu Al-Quran surah Al-Asr ayat 18 yang artinya dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk esok hari. Ayat ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan dan merencanakan sesuatu untuk masa yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Hadis itu mengajarkan tentang pentingnya perencanaan atau planning dalam mempersiapkan kehidupan eh, yang akan datang. Kedua, ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dalam pengorganisasian ini yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis yaitu Quran Surah As-Saff ayat 4 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka adalah sebuah bangunan yang kokoh. Kemudian hadis yang berhubungan dengan pengorganisasian adalah eh, hadis riwayat Bukhari yang artinya apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada yang ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis ini menjelaskan bahwa pembagian tugas harus sesuai kemampuan masing-masing, bukan hanya sembarangan dibagikan kepada setiap orang. Yang ketiga ada penggerakan. Penggerakan adalah usaha menggerakkan, memotivasi, dan membimbing anggota organisasi agar mencapai tujuan atau tugas yang lebih baik. Adapun eh, Adapun kaitannya dengan Al-Quran dan hadis yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang artinya bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Hadis ini mendorong manusia untuk aktif dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, yang hadis yang berkaitan dengan penggerakan adalah hadis riwayat Ahmad yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses memantau dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana. Nah, adapun dalil yang berkaitan dengan proses pengawasan atau controlling adalah
Quran Surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, hadis yang berkaitan dengan pengawasan atau controlling, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap kalian eh, akan diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang kalian pimpin. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa pentingnya pengawasan dan tanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Baiklah, yang kelima yaitu penilaian atau evaluasi. Nah, adapun penilaian atau evaluasi adalah proses akhir di mana untuk kita mengetahui keberhasilan ataupun adanya kekurangan. Nah, adapun ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan penilaian atau evaluasi ini yaitu Surah Az-Zalzalah ayat 7 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji zarah sekalipun, maka niscaya dia akan mendapat balasannya. Nah, artinya setiap manusia ada penilaian terhadap setiap amal kebaikannya. Adapun hadis yang berkaitan dengan penilaian atau evaluasi ini yaitu hadis riwayat Tirmizi yang artinya Rasulullah bersabda, "Nisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Hadis ini mengajarkan pentingnya mengevaluasi diri terhadap pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan. Yang keenam adalah penyesuaian tipe dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam menghadapi masalah. Nah, satu yaitu masalah tentang permasalahan kedisiplinan guru. Nah, dalam menjalankan kedisiplinan, seorang kepala sekolah harus mengutamakan gaya yang tegas dan demokrasi. Adapun bentuk tindakannya memberikan aturan yang jelas, memberikan teguran secara bijaksana, melakukan pembinaan dan pengawasan, dan memberikan contoh kedisiplinan. Jadi untuk masalah tentang kedisiplinan guru sebagai kepala sekolah, sikap kita harus tegas dan demokratis. Masalah yang dihadapi kepala sekolah adalah menghadapi rendahnya motivasi kerja. Nah, dalam menghadapi rendahnya motivasi kerja, guru dan staf sekolah, kepala sekolah harus menggunakan gaya kepemimpinan motivasi dan partisipatif. Nah, adapun bentuk tindakannya memberikan penghargaan atas prestasi, memberikan dukungan dan semangat, melibatkan guru dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dan juga aman. Yang ketiga, adapun masalah kepala sekolah yaitu menghadapi konflik dalam organisasi pendidikan. Nah, dalam menghadapi konflik, kepala sekolah perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dan bijaksana. Bentuk tindakannya berupa menjadi penengah yang adil, mengutamakan musyawarah, mendengarkan semua pihak, dan mau menyelesaikan masalah tanpa memihak siapapun. Kepala sekolah harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan serasi. Nomor 7 yaitu penerapan 4 sifat Rasulullah dalam manajemen kepemimpinan pendidikan. Nah, adapun sifat yang pertama yaitu sidik atau jujur. Sikap sidik berarti benar dan jujur dalam perkataan maupun tindakan. Dalam kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah harus memiliki sifat jujur dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Penerapan dalam kepemimpinan pendidikan yaitu transparan dalam mengolah keuangan sekolah. Dua, jujur dalam penilaian guru dan siswa. Dan tiga, menyampaikan informasi secara terbuka. Adapun hubungannya atau dampak terhadap profesionalisme, yaitu sikap jujur akan menumbuhkan kepercayaan guru, siswa, dan masyarakat terhadap kepala sekolah. Dua, ada amanah atau dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam menjalankan tugas, kepala sekolah harus memiliki sifat amanah dalam mengelola pendidikan dan membina seluruh warga sekolah. Nah, adapun penerapan dalam kepemimpinan yaitu menjalankan tugas sesuai aturan, eh, menjaga kepercayaan siswa, guru, dan masyarakat, mengelola sarana, dana, dan program sekolah dengan benar. Adapun dampak dalam pelaksanaan
profesionalisme, yaitu kepala sekolah yang amanah akan dihormati dan menjadi panutan bagi seluruh warga sekolah. Hal ini meningkatkan kredibilitas dan kualitas pendidikan. Ada tabligh atau menyampaikan. Tabligh berarti menyampaikan pesan atau informasi dengan benar. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah harus mampu menyampaikan suatu informasi dengan baik dan benar. Adapun penerapan dalam pendidikan kepemimpinan adalah menyampaikan visi dan misi sekolah dengan jelas, terus memberikan arahan dan pembinaan guru dengan benar, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua masyarakat. Nah, dampak terhadap profesionalisme yaitu kemampuan komunikasi yang baik yang dipunyai oleh kepala sekolah, menciptakan hubungan yang harmonis, memperkuat kerjasama, dan mempermudah eh, pencapaian suatu pendidikan. Yang keempat ada Fatona atau cerdas dan bijaksana. Fatona berarti cerdas, bijaksana, dan memiliki kemampuan berpikir yang baik. Nah, kepala sekolah harus memiliki kecerdasan secara emosional, spiritual, dan intelektual. Penerapannya dalam kepemimpinan pendidikan yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat, menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan yang tepat, menguasai teknologi dan perkembangan pendidikan modern. Adapun dampak terhadap profesionalisme yaitu seorang kepala sekolah yang mempunyai kecerdasan intelektual, spiritual, dan eh, emosional yang baik mampu membawa sekolah berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Baiklah, sekarang kita membahas soal nomor 8, yang mana yaitu hubungan komponen Emaslim dalam menciptakan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, Emaslim merupakan peran yang harus dimiliki seorang kepala sekolah, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan juga motivator. Nah, semua komponen tersebut saling berkaitan dalam menciptakan kepemimpinan sekolah yang efektif dan berorientasi pada mutu pendidikan. Yang pertama, ada edukator atau pendidik. Kepala sekolah bertugas untuk membina dan meningkatkan kualitas pendidikan. Perannya membimbing guru dan mengembangkan karakter siswa. Yang kedua, ada manajer atau pengelola. Kepala sekolah juga bertugas mengatur sumber daya agar tujuan pendidikan tercapai. Perannya menyusun program sekolah, mengatur tenaga pendidik dan sarana. Yang ketiga ada administrator. Nah, sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap administrasi sekolah. Perannya mengelola data sekolah, menyusun laporan dan juga mengatur administrasi dan kepegawaian. Nah, yang keempat ada supervisor. Kepala sekolah juga harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap guru dan juga staf. Perannya mengawasi proses pembelajaran dan memberikan evaluasi dan perbaikan. 5 yaitu leader atau pemimpin. Seorang kepala sekolah harus mempunyai jiwa pemimpin. Kepala sekolah harus mampu memimpin dan mempengaruhi warga sekolah. Perannya mengambil keputusan yang tepat dan juga dapat menyelesaikan konflik tanpa memihak siapapun. Nah, yang keenam, inovator. Kepala sekolah dituntut mampu menciptakan pembaruan dalam pendidikan. Nah, adapun perannya mengembangkan metode pembelajaran yang modern dan memanfaatkan teknologi pendidikan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sebagai motivator. Kepala sekolah eh, mampu memberikan semangat kepada guru, staf, dan siswa. Adapun perannya memberikan penghargaan, menumbuhkan atau memberikan semangat kerja, dan terakhir menciptakan lingkungan sekolah yang produktif. Hubungan seluruh komponen Emaslim yaitu sebagai edukator dan supervisor, kepala sekolah meningkatkan mutu kualitas pembelajaran. Nah, sebagai manajer dan administrator, kepala sekolah mengatur, memastikan organisasi sekolah dapat berjalan dengan tertib dan efisien. Dan yang ketiga, sebagai leader, inovator dan motivator, kepala sekolah harus mampu menciptakan perubahan positif serta membangun semangat kerja warga sekolah. Baiklah, yang kesembilan yaitu keuntungan dan tantangan manajemen berbasis sekolah dalam sistem desentralisasi. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah atau madrasah untuk mengatur dan mengelola sumber daya,
program sekolah dan pengambilan keputusan secara mandiri atau sesuai keperluan masing-masing sekolah. Nah, adapun, keuntungan dari otonomi sekolah dalam MBS ini yaitu satu, pengambilan keputusan, lebih cepat dan tepat. Sekolah dapat mengambil keputusan, dengan lebih cepat dan tepat tanpa, menunggu instruksi dari, pemerintahan pusat lagi. Yang kedua, meningkatkan partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat. Dalam MBS, guru, orang tua, komitmen sekolah, dan masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya lebih efektif. Sekolah dapat mengelola dana, eh, tenaga pendidik, dan sarana prasarana sesuai kebutuhan pendidikan. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Otonomi sekolah memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menciptakan inovasi dan kreativitas di dalam pendidikan sekolah. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas sekolah. Karena sekolah diberikan kewenangan, maka sekolah juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap hasil pendidikan di sekolah masing-masing. Baiklah, jika tadi kita berbicara tentang dampak positifnya, maka sekarang kita beralih ke tantangan sistem otonomi sekolah dalam MBS. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang berbeda. Tidak semua kepala sekolah dan guru memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dampaknya pengelolaan sekolah kurang maksimal, kesalahan dan dalam pengambilan keputusan, program sekolah tidak berjalan dengan efektif. Yang kedua, keterbatasan dana dan sarana. Nah, sebagian kepala sekolah, terutama di daerah terpencil, masih memiliki keterbatasan dalam sarana prasarana. Dampaknya sulit melakukan inovasi, kualitas pendidikan menjadi tidak merata. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat. Ada masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan, sehingga kerjasama antara sekolah dan masyarakat belum optimal. Dampaknya, program sekolah kurang mendapat dukungan, eh, dan pengawasan masyarakat terhadap sekolah lemah. Yang keempat, risiko penyalahgunaan wewenang. Karena sekolah memiliki wewenang besar, terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana, ketidak ketidak transparan dalam pengolahan administrasi, kepentingan yang tidak profesional, serta eh, banyaknya hal-hal lain yang disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik. Yang kelima, ketimpangan mutu pendidikan. Sekolah yang memiliki sumber daya yang lengkap akan berkembang lebih cepat daripada sekolah yang kurang mampu. Dampaknya terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah. Baiklah, yang ke-10 yaitu pendapat Imam Ghazali terhadap adab seorang guru dan adab seorang murid. Bagaimana seorang guru beradab terhadap murid dan bagaimana seorang murid beradab terhadap guru. Nah, adapun bentuk adab seorang guru itu ikhlas dalam mengajar, mempunyai ilmu untuk mengajar, menguasai ilmu untuk mengajar, mengajar dengan penuh kasih sayang, dan menjadi teladan yang baik. Nah, adapun adab seorang murid yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu, menjaga akhlak, rendah hati, dan juga eh, menuntut ilmu dengan ikhlas. Nah, adapun adab seorang guru terhadap murid, eh, mengajar dengan penuh kasih sayang, mengajarkan ilmu sesuai dengan kemampuan murid, tidak menghina murid atau merendahkan murid, dan memberikan nasihat dengan bijaksana. Dan adapun adab seorang murid terhadap seorang guru, yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik, tidak memotong pembicaraan seorang guru, em, mematuhi nasihat guru selama tidak melanggar syariat Islam.